Shalom semuanya, kembali menyapa Anda di program Bible Everyday. Hari ini kita akan belajar bersama-sama Matius pasal yang kelima. Pasal ini terdiri dari beberapa perikop. Ada perikop tentang ucapan bahagia khotbah di bukit, dan ini merupakan kata-kata yang sangat terkenal, bahkan kata-kata yang sangat menyejukkan, menenteramkan siapa saja yang mendengarnya. Lalu kemudian perikop berikutnya, Yesus mengajar tentang garam dunia dan terang dunia. Sebab seperti itulah harusnya orang percaya di tengah-tengah dunia, berfungsi sebagai garam, mengawetkan, menjadi berkat buat mereka, dan menjadi terang dunia. Artinya bahwa kita menerangi kegelapan, kita bisa membawa orang-orang kepada Yesus melalui terang di dalam hidup kita. Namun di perikop berikutnya ini seolah-olah kontradiktif dari perikop-perikop yang sebelumnya. Sebab di perikop berikutnya Yesus mengajar tentang apa yang menjadi standar kehidupan yang sebenarnya dan dibandingkan dengan hukum Taurat. Dan kita dibuat kaget bahwa ketika Anda berpikir bahwa hukum Taurat itu standarnya sudah tinggi, Yesus menetapkan standar yang bahkan jauh lebih tinggi daripada Taurat itu sendiri. Dan ini menunjuk kepada orang Farisi dan para ahli Taurat yang bangga dengan perintah-perintah adat istiadat, upacara-upacara keagamaan yang selama ini dia lakukan, dan dia pikir ketika sudah melakukan itu hidupnya sempurna. Yesus berkata di dalam ayat yang ke-20, "Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga." Perkataan yang sungguh keras. Standarnya ahli Taurat, orang Farisi itu sudah tinggi, tetapi Yesus berkata, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada keagamaan ahli Taurat, orang Farisi, kamu tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Kita pun jadi merenungkan, kalau demikian siapa yang bisa diselamatkan? Apalagi kalau kita membaca ayat demi ayat, standar yang memang Yesus katakan itu sangat-sangat tinggi. Kalau di dalam perjanjian lama, membunuh secara fisik itu baru dikatakan dosa membunuh. Tetapi Yesus berkata di dalam ayat yang ke-22, setiap orang yang marah terhadap saudara-saudaranya, dia harus dihukum. Jadi marah yang tidak terselesaikan itu sama dengan membunuh. Coba kita lihat juga ayat yang ke-23. Ketika kita mempersembahkan sesuatu di mezbah Tuhan, memberikan korban persembahan kepada Tuhan, tetapi hati kita masih menyimpan ganjalan, hati kita masih menyimpan masalah kepada saudara kita, maka Yesus berkata, tinggalkan dulu persembahanmu, bereskan dulu dengan saudaramu, berdamai dulu dengan mereka. Beda dengan konsep perjanjian lama atau konsep yang diajarkan para ahli agama, para orang-orang Farisi. Mereka berkata kalau ingin mempersembahkan korban, persembahkan saja. Tetapi di sini tidak. Tidak hanya secara korban persembahan yang terlihat dari luar, tetapi hati kita ini lebih daripada korban persembahan itu. Benar bahwa hati kita adalah persembahan yang sesungguhnya. Sehingga apa gunanya kita secara ritual keagamaan melakukan sesuatu yang terlihat baik, tetapi hati kita dipenuhi dengan kebencian, hati kita dipenuhi dengan kepahitan. Lalu kemudian ayat yang ke-27, kalau di dalam Taurat itu berzina, itu artinya melakukan hubungan suami istri dengan pasangan atau dengan orang lain yang bukan suami atau istrinya secara sah. Itu dikatakan berzina. Tetapi lihat standarnya Yesus. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, dia sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Bayangkan, hanya melihat dan menginginkannya, dia sudah berzina di dalam hatinya. Standarnya beda. Lalu kemudian ayat yang ke-29, jika matamu kanan menyesatkan engkau, cungkilah, buanglah. Kalau tangan kita membuat berdosa, potonglah. Lalu kemudian ayat yang ke-38,
Kalau di dalam Taurat dibenarkan mata ganti mata, gigi ganti gigi, kita membalas timpal dengan apa yang orang lain lakukan kepada kita. Tetapi Yesus mengajar sesuatu yang sangat berbeda. Kita harus mengampuni, kita harus mendoakan orang yang memusuhi kita, kita harus memberkati orang yang mencaci maki kita, bahkan kita harus menyediakan pipi kita untuk ditampar, pipi kanan ditampar, berikan pipi kiri. Lalu kemudian ayat yang ke-41, kalau ada orang yang memaksa kita berjalan 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Standarnya beda sekali, standarnya jauh lebih tinggi daripada Taurat. Pertanyaan besarnya adalah seperti ini: jika demikian, siapa yang bisa diselamatkan dengan standar seperti itu? Maka jawabannya, kalau kita menjalani hidup dan kita mendasarkan keselamatan kita pada perbuatan kita, tidak ada seorang pun yang bisa selamat. Tidak ada yang bisa selamat. Justru dengan standar yang sangat tinggi ini, kita bisa selamat kalau kita hanya bersandar pada kasih karunia Allah. Keselamatan tidak didasarkan oleh perbuatan kita. Keselamatan bukan karena usaha kita. Keselamatan hanya karena kita percaya kepada Tuhan Yesus saja. Dan ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita dibenarkan dan kita diselamatkan. Lalu kita bisa menjalani kehidupan kita dengan standar yang Tuhan mau. Jadi saudara-saudara, karena ayat ini sesungguhnya ditujukan kepada ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang membangga-banggakan akan perbuatan baiknya, Yesus mengingatkan, kalau bicara perbuatan baik harusnya lebih dari itu. Jika tidak, kamu tidak bisa masuk kerajaan surga. Mari kita bersandar bukan pada perbuatan, namun bersandarlah pada kasih karunia Tuhan. Kita berkata, Tuhan, kalau Engkau tidak tolong aku tidak mungkin bisa melakukan firman-Mu. Tuhan, aku mau melangkah bersama dengan Engkau. Berikan kekuatan. Aku mau mengandalkan Engkau. Jika tidak, mudah sekali bagiku untuk jatuh di dalam dosa. Tetapi kalau Engkau memberikan kekuatan kepadaku, kalau aku bersandar pada firman-Mu, aku akan melakukan firman-Mu dan menjadi serupa dengan Engkau. Kiranya itu menjadi doa-doa kita semuanya. Tuhan memberkati.